nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur tidak terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Maret. Saudara merasakan penyertaan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Berkati orang yang di samping Anda, katakan kita semua disertai Tuhan. Kita semua dikasihi Tuhan, amin. Saudara bersuka cita siang hari ini, mari berikan tepuk tangan sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, Yesusku hebat. Haleluya. Kami bawa pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Selamanya Raja kebenaran, Tuhan yang mulia, seluruh bumi surga bersorak, Hosana bagi Dia. Kau bertahta Tuhan, bertahta sampai selamanya. Raja kebenaran, Tuhan yang mulia, seluruh bumi surga bersorak, Hosana, Hosana, haleluya, haleluya, Yesus hiduplah, haleluya, Dia berikan kemenangan. Terpujilah kau Raja, Raja Yesus, kami memuji Engkau Tuhan, bertahta sampai selamanya, bertahta sampai selamanya, Raja kebenaran, Tuhan yang mulia, seluruh bumi surga bersorak, Hosana bagi Dia. Haleluya, haleluya, Yesus hiduplah, haleluya, Dia berikan kemenangan, segala kuasa dosa maut telah dikalahkan. Terpujilah kau Raja. Kami deklarasikan Kaulah Tuhan kemenangan kami. Terima kasih Yesus. Oh, we give you praise Jesus. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan haleluya. Haleluya, Yesus hiduplah. Haleluya, Dia berikan kemenangan. Amin. Segala kuasa dosa maut telah dikalahkan. Terpujilah kau Raja. Haleluya, haleluya, Yesus hiduplah. Haleluya, Dia berikan kemenangan. Segala kuasa dosa maut telah dikalahkan. Terpujilah, sekali lagi nyanyikan. Haleluya, haleluya, Yesus hiduplah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala kuasa dosa maut telah dikalahkan. Terpujilah kau Raja. Terpujilah, terpujilah kau Raja. Terpujilah, terpujilah kau.
Mari bersama-sama kita perkatakan Mazmur 138 ayat 1 sampai 3. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan di dalam jiwaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Kaulah sumber kemenangan di dalam hidup kami. Sungguh Tuhan kami bersyukur hanya oleh kasih karunia-Mu. Kami boleh berdiri Tuhan di hadapan tahta-Mu. Dan memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami. Kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena Engkau mengasihi kami. Kami percaya rencana-Mu yang ajaib akan terjadi melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami datang di rumah-Mu yang kudus. Kami datang membawa hati kami, mengarahkan pikiran kami untuk memuji Engkau Allah yang besar. Tuhan, kami percaya ada lawatan-Mu di tempat ini siang hari ini. Terima kasih ya Bapa, bagi-Mu segala pujian, syukur, penghormatan. Kau layak menerimanya. Terima kasih ya Bapa. Kami akan memulaikan ibadah siang hari ini. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Angkat tanganmu tinggi dan katakan, Yesus sumber kekuatan. Yesus sumber kekuatan. Yesus sumber kekuatan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Angkat suaramu, katakan. Satu pandang, gunung menghadap setiap langkahku, setiap jalanku. Dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, Kau menjagaku. Tak usah ku takut, Kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, Kau menjagaku. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya. Amin. Satu pandang, gunung menghadap setiap langkahku, setiap jalanku. Dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, Kau menjagaku. Tak usah ku takut, Kau bersamaku. Hadirat-Mu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, Lambaikan tangan semua. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terus kami mengandalkan-Mu Yesus. Bersama katakan, Kau kuatku, Kau imanku, Kau berikanku harapan baru. Kaulah segala. dengan imanmu katakan, Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku,
percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Yesus segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Boleh angkat dua tanganmu sama-sama katakan, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kasih sorak-sorai yang lebih meriah buat Tuhan sumber kekuatan. Kau perisai bagi setiap kami Tuhan Yesus. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Amin. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Semua Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Sorakan tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Musik memuji Tuhan. Semua boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus, come on. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Lagi katakan, kau meneguhkan langkah setiap kami Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Dan takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang jaya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah sumber kemenangan kami. Allah sumber kekuatan kami ya Abah. Allah sumber segalanya bagi kami Tuhan. Di luar Engkau kami binasa. Di luar Engkau kami tersesat Tuhan. Sebab itu siang hari ini kami datang bawa hidup kami menyembah-Mu, Yesus. Oh.
datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Tuhan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Yesus, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Bapa, kami datang menyembah-Mu. Kau yang berdaulat Tuhan. Bapa
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan. Oh, kau hebat, kami sembah Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, Kau Bapa yang setia. Kami nyanyikan haleluya bagimu Tuhan. Kami angkat tangan di hadapanmu ya Bapa. Tanda kami berserah Tuhan, tanda kami mengakui kedaulatanmu. Oh Tuhan Yesus, Yesus, Kau layak ditinggikan, Kau layak Yesus. Oh Tuhan, mari bebaskan diri kita menyembah Tuhan siang hari ini. Kami menanggalkan beban kami Tuhan, dan kami letakkan di bawah kaki-Mu Yesus. Sebab Kau yang menopang kami Tuhan, Kau yang mengangkat kami. Kami takkan takut, sebab Kau besar di dalam kami, jauh melebihi apapun. Yesus, kami menyembah-Mu. Mari bermazmur bagi Tuhan, mari naikkan pujian hanya bagi Yesus. Oh, Kau perkasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau Raja yang berkuasa. Shanaramayase. Oh Tuhan, oh Yesus, ya Tuhan.
Ini waktumu bagi kami, ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus, Kau besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Semua yang Kau ucapkan kan terjadi dalam hidup kami. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu berkuasa Tuhan. Kami hidup karena janji-janji-Mu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku takkan menyerah Tuhan.
Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar bagi kami. Dalam kebesaran-Mu Tuhan, Kau selalu menepati janji-Mu buat setiap kami. Untuk itu kami bersyukur Tuhan. Kami pribadi-pribadi yang Kau tebus. Dan Kau janjikan hari depan yang penuh dengan harapan buat setiap kami. Dan kami percaya itu akan menjadi bagian setiap kami Tuhan. Siang hari ini dalam persekutuan yang manis bersama-sama Tuhan. Biarlah Engkau terus yang kami tinggikan. Kau yang kami agungkan, Kau yang kami muliakan di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang lain. Biar hati kami mau berseru Tuhan bahwa Engkaulah segalanya buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mau menenangkan hati dan pikiran kami. Biar Engkau berbicara Tuhan di atas kebenaran firman-Mu. Sehingga waktu firman-Mu disampaikan kami akan terus mengoreksi kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami akan terus Tuhan dituntun, dibimbing, diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami Engkau dapati menjadi pribadi-pribadi yang berkenan Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Kau yang ambil alih segala sesuatu Tuhan. Dalam nama Yesus bersama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Baru 5-10 orang, shalom. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, bolehkah bilang kiri kanan, katakan sukacita surga jadi bagianmu. Kalau ada yang belum tersenyum, bilang sekali lagi dengan wajah yang lumayan ganas Bapak Ibu ya. Supaya bisa tersenyum saudara, haleluya. Kita menikmati kasih setia Tuhan, amin. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan Maret. Terus alami anugerah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya minta kembali tayangkan yang tahun penyertaan Tuhan, tim multimedia. Untuk kita lihat Bapak Ibu gambaran ini yang sering kita lihat, sudah selama 3 bulan kita lihat ya. Gambaran yang menurut saya luar biasa sekali saudara. Begitu ada sebuah intimacy ya, hubungan yang begitu dalam digambarkan dengan gambaran ini saudara. Seorang pria dan kemudian di sampingnya Yesus menggandeng saudara, ya, membimbing dari belakang dan menyusuri sebuah perjalanan, Bapak Ibu. Di situ saya tadi selama penyembahan saya lihat gambar itu waduh, saya bisa bayangkan saudara-saudara suara Tuhan di sampingnya akan terus mengarahkan kita. Ya, Tuhan akan selalu bicara, nak, lihat yang ada di depanmu, hati-hati ada lubang. Kira-kira saudara gambarannya ya, nak, lihat tuh ada pengemis di pinggir jalan yang butuh pertolongan, nak. Lihat di situ nak. Wah, untuk kita mulai membayangkan itu saudara, bukankah itulah penyertaan Tuhan yang ingin Tuhan mau kita alami sepanjang tahun ini saudara. Supaya kita mampu melihat apa yang Tuhan ingin kita lihat saudara. Itulah penyertaan Tuhan. Amin. Bukan kita ingin Tuhan menyertai hanya di hal-hal yang ingin kita Tuhan sertai. Sedangkan yang lain kita nggak mau, cuman di bisnis, mau keuntungan, mau sukses, baru kita bilang Tuhan sertai kita. Dan yang aspek kehidupan yang lain kita nggak mau saudara. Bukan itu saudara ya. Tapi inti dari gambar ini bahwa waktu dalam perjalanan, dalam penyertaan Tuhan, Tuhan ingin kita melihat apa yang Tuhan ingin kita lihat. Amin. Tapi coba lihat Bapak Ibu, waktu sementara berjalan dalam tuntunan ya, genggaman Tuhan yang begitu manis. Tapi kalau kita nggak bisa melihat, kita jadi orang-orang yang buta tidak bisa melihat, maka percayalah penyertaan yang tadi begitu luar biasa nggak bisa kita nikmati. Setuju? Kita akan nggak bisa lihat apa yang Tuhan tunjuk untuk kita lihat. Kita nggak bisa perhatikan apa yang Tuhan mau kita perhatikan. Ya. Ada begitu banyak hal yang akan hilang dalam kehidupan kita dalam penyertaan Tuhan yang begitu sempurna saudara. Karena kita mengalami yang namanya kebutaan rohani saudara. Untuk itu menyambung apa yang dibicarakan selama sebulan ini Bapak Ibu tentang Bartimeus, mari kita lihat. Ada beberapa halangan yang membuat
kita orang percaya, gereja Tuhan, mengalami kebutaan secara rohani. Buta mata hati kita untuk melihat siapa Tuhan bagi kita. Yang pertama kita akan belajar dari kumpulan orang banyak, saudara. Dalam Yohanes pasal 6, ayat 24 sampai 27, kita lihat Bapak Ibu sebuah kisah menggambarkan kumpulan yang pertama. Mari kita lihat bersama-sama, kita teliti ayat demi ayat ini supaya jangan sampai kita ada di bagian itu, saudara. Tadi selesai ibadah 1, saya bersyukur banget ada jemaat yang datang dan bilang buat saya, Pak, saya salah satu Pak di nomor 3 yang tadi Bapak jelaskan. Wah, biarlah itu jadi momen kita bertobat. Dan hari ini bilang buat Tuhan, buka mata hati saya. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, kumpulan orang banyak. Dalam Yohanes pasal 6, ayat 24 sampai 27, coba kita lihat. Kita baca bersama-sama, saudara, cuma 4 ayat. Dengan suara yang keras supaya semua aktif. Kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Kisah ini disebutkan ini, saudara, orang banyak. Dalam perjalanan Yesus ada begitu sering disebutkan, saudara, berbondong-bondong orang suka ikut Yesus. Kisah ini berkata bahwa waktu mereka selesai makan, kisah 5.000 orang laki-laki diberi makan, saudara, esokan harinya mereka kembali cari Yesus. Mereka cari di tempat di mana Yesus pecah-pecahkan roti, Yesus enggak ada di situ. Dan mulai tersebar berita bahwa Yesus ada di seberang laut. Lihat ini, saudara, ayat 24 berkata, mereka berangkat. Dengan perahu-perahu yang ada mereka naik, mereka berangkat untuk mencari Yesus. Begitu luar biasa, saudara. Orang banyak yang punya sebuah semangat, komitmen, saudara. Di mana Yesus ada, mereka mau cari Yesus, Bapak Ibu. Tapi mari lihat, ayat 25 berkata ketika mereka sampai di Yesus, mereka berkata, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ya, dengan begitu rasa perhatian, peduli, saudara ya. Tuhan, bagaimana engkau bisa ada di sini? Ayat 26, lihat jawaban Yesus. Saya baca dari terjemahan firman Allah yang hidup, saudara ya, 26 dan 27. Yesus menjawab mereka, sebenarnya kalian ingin bersama-sama dengan aku, sebab aku telah memberi kalian makan. Bukan karena kalian percaya kepadaku. Sesungguhnya janganlah terlalu pusing mengenai barang-barang yang fana seperti makanan. Melainkan berusahalah mencari hidup kekal yang aku, Mesias, dapat berikan kepadamu, karena Allah Bapa telah mengutus aku untuk maksud ini. Wah, saudara, mereka dengan rasa perhatian gitu ya datang, Tuhan kok bisa ada di sini? Tuhan membalas dengan sebuah kalimat yang dalam, saudara ya, menusuk Bapak Ibu. Tuhan bilang begini, kalian datang ingin bersama-sama dengan aku, bukan karena kalian percaya kepadaku, tapi kalian cari roti yang kalian makan kemarin. Wah, saudara, ternyata ada orang-orang yang begitu rajin, Bapak Ibu, rajin banget, seperti orang banyak ini. Mereka menghabiskan waktu, tenaga, materi untuk cari Tuhan.
dalam konteks gambaran hari ini mungkin ibadah saudara ya. Di setiap ibadah pasti ada orang itu. Kalau Tuhan omnipresent, dia omnipresent. Di duka ada, syukuran ada, ulang tahun ada, rumah baru ada. Semua ibadah dia ada. Tengah minggu, tengah hampir minggu ada terus saudara. Kolom, FA, semua hadir. Tapi jangan-jangan ada halangan. Yang pertama adalah ini saudara, halangannya adalah ini. Mereka datang bukan karena percaya sama Tuhan. Bukan karena ingin kenal pribadinya Tuhan. Tapi datang dengan sebuah incaran yang salah, yaitu untuk memenuhi keinginan mereka saudara. Dalam kisah orang banyak ini makan, isi perut Bapak Ibu. Sebuah kebutuhan jasmani, makan. Jangan sampai kita ada di halangan yang pertama ini yang membutakan kita saudara. Mereka gak bisa lihat Tuhan, Mesias yang datang menawarkan hidup kekal. Sesuatu yang lebih daripada sekedar roti yang bisa dimakan saudara. Tapi karena kebutaan mata hati yang buta, mereka hanya bisa melihat Tuhan sebagai pribadi yang bisa memuaskan keinginan duniawi mereka, yaitu makan. Mereka datang dengan sebuah keinginan, yaitu Tuhan harus bisa memenuhi kepuasan mereka. Keinginan, kepuasan duniawi yang harus terpenuhi. Mari perhatikan baik-baik saudara, jangan sampai kita ada di kumpulan orang pertama ini, yaitu orang banyak. Kita berusaha melakukan semua tindakan ketaatan kita agar kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan dari Tuhan. Kita berikan perpuluhan supaya dengan gambaran supaya Tuhan memberkati kita 100 kali lipat. Untuk itu kita mengembalikan perpuluhan kita. Kita bantu orang supaya kita, oh iya karena kan tahu kan statement yang berkata berbuat baik pasti terima berbuat baik. Kita berbuat baik dengan motivasi keinginan supaya kita juga mengalami itu. Kita terus cari tangan berkatnya Tuhan dan kita lupa pribadinya yang begitu mengasihi kita. Kita lupa saudara bahwa Tuhan bukan manusia. Tuhan yaitu Allah. Dia sanggup lihat kedalaman hati kita saudara. Dia sanggup menerobos jauh ke dalam hati kita untuk melihat keinginan apa sebenarnya yang ada di hatimu. Waktu engkau cari Tuhan, apa keinginan hatimu? Mari saudara, halangan yang pertama berkata, setiap keinginan yang salah, pengejaran yang salah, motivasi hati yang salah, itu halangan saudara. Untuk orang banyak itu bisa makanan, untuk kita hari ini itu bisa macam saudara. Apa aja yang bisa kita kejar dan kita mau Tuhan harus penuhi itu. Untuk itu saya kejar Tuhan, untuk itu saya beribadah, untuk itu saya baca Alkitab, untuk itu saya kasih perpuluhan saya. Hati-hati saudara. Tanpa kita sadari kita sementara mengalami kebutaan rohani. Yang kedua, saudara coba kita lihat. Kalau orang yang pertama, orang banyak ya mengejar Tuhan karena keinginan yang harus terpenuhi tadi. Yang kedua, saudara kita baca dari murid-murid. Seperti yang disampaikan dari minggu pertama, saudara. Markus 10 ayat 35. Ada murid-murid yang datang dan minta posisi di sebelah kiri dan kanan daripada Yesus untuk memerintah dalam pemerintahan di dunia ini saudara. Mari kita lihat, ternyata bukan cuma 2 murid ini. Tapi hampir semua murid punya gambaran yang sama saudara. Mengalami kebutaan yang sama. Coba kita lihat dalam Lukas pasal 24 ayat 17 sampai 21 saudara. Kisah di mana waktu Yesus disalibkan, 3 hari dikuburkan, kemudian ada 2 murid yang berjalan dari Yerusalem pergi ke Emmaus, sebuah kampung saudara. Waktu mereka jalan, mereka bercakap-cakap, tanpa mereka sadari Yesus ada bersama-sama mereka. Coba kita lihat kisahnya. Lukas 24 ayat 17 sampai 21. Saya baca buat kita semua. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas, ya, bukan 12 murid ya, murid-murid yang lain saudara.
menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Perhatikan ayat 21. Padahal kami, jadi ini statement yang mewakili banyak saudara ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi halangan nomor 2 saudara adalah begini. Murid-murid menggambarkan orang-orang yang begitu dekat sama Tuhan. Kalau orang banyak hanya datang sekali-sekali. Event saudara, waktu ada pertunjukan tanda kutip, buat mujizat, Yesus berkhotbah, mengajar, mereka ikut Yesus. Tapi murid-murid berbeda. Setiap hari, sepanjang hari, murid-murid ada di samping Yesus. Saudara. Tapi lihat apa yang terjadi, kalau orang banyak membawa pengejaran yang salah, mengejar tangan dan bukan pribadi, maka yang kedua saudara, murid-murid, mereka semua datang ikut Tuhan dengan agenda dan kepentingan masing-masing. Saudara. Mereka datang ikut Tuhan orang-orang yang tanda kutip terbuang, saudara. Ya, terbuang. Sebagai nelayan, sebagai orang yang tidak dipilih untuk masuk dalam pendidikan agama Yahudi. Mereka nggak dipilih. Jadi waktu Yesus pilih mereka, ini kesempatan, saudara. Wah, mereka begitu bersemangat ikut Tuhan karena mereka mengharapkan ketika satu waktu Yesus membebaskan bangsa Israel dalam penjajahan Roma, mereka bisa pegang posisi-posisi yang strategis di pemerintahan. Ternyata ada U di balik B. Saudara. Mereka siap lepaskan semuanya, berhenti jadi nelayan, ikut Tuhan. Tapi mereka bawa agenda kepentingan pribadi mereka, yaitu satu waktu semua pengorbanan, semua yang mereka korbankan harus dibayar dengan sebuah posisi memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Makanya dalam perjalanan mereka berjalan dengan Tuhan, pernah satu waktu terjadi perdebatan, argumen saudara. Siapa di antara kita yang terbesar? Bisa bayangkan itu saudara. Mereka mulai sikut-sikutan satu dengan lain berkata, siapa di antara kita yang lebih berjasa? Supaya apa? Supaya orang itu bisa jadi tangan kanannya Tuhan. Kalau Tuhan memerintah sebagai raja, dia jadi perdana menteri. Atau semua posisi-posisi strategis yang lain. Itu menjadi incaran mereka, saudara. Jangan sampai kita ada di kumpulan yang kedua ini, Bapak Ibu. Kita ada dekat sama Tuhan, melayani. Saya bicara buat para pelayan Tuhan. Kita melayani, tapi kita bawa agenda pribadi kita, saudara. Kita bawa kepentingan pribadi kita. Supaya orang lihat, kita punya sebuah ambisi pribadi. Saudara tahu, agenda, kepentingan, ambisi pribadi itu membuat kita buta. Saudara. Gak bisa lagi lihat agenda dan kepentingan Tuhan di atas kehidupan kita. Saya bisa bayangkan itu, mereka jalan sama Tuhan. Dengar terus Tuhan berfirman tentang kerajaan Allah, keselamatan, hidup kekal. Tapi seperti telinga yang tembus saudara ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, gak ada yang hinggap saudara. Karena apa? Karena ambisi pribadi buat orang jadi buta. Karena agenda kepentingan pribadi jadi buat orang jadi buta. Semua yang Tuhan terus sampaikan ada kehidupan bersama-sama dengan dia. Bapa yang mengutus, pekerjaan Allah, semuanya lalu begitu saja saudara. Mereka punya gambaran yang tidak tergoyahkan. Satu waktu kalau Israel merdeka, kita memerintah. Menteri, olahraga, pariwisata, ekonomi, menteri. Saudara bisa lihat gambaran itu Bapak Ibu? Ngotot dengan agenda sendiri saudara.
Gambaran yang sama kita dapati di anak-anak. Saya punya anak paling kecil 2 tahun, Juli ini dia 3 tahun. Lagi alami banget saudara. Dia kalau tantrum maunya dia itu gak ada obat penawarnya saudara. Gak ada. Kita punya 1000 cara, dia punya 1001 cara. Untuk buat kita harus ikut maunya dia. Yang punya anak kecil pasti ketawa, betul ya. Jalan di toko, pikiran cuma apa? Sampo, sabun. Masuk. Keluar 3 keranjang, saudara. Keluar pasti itu beranak cucu dan berkembang biak. Sabun sampo, ya, bawa 100.000. Harus gesek Bapak Ibu, gak cukup. Karena dia akan berteriak, papa permen, papa ini, papa itu, papa. Dan kalau papa dan mama sebuah kuliah, so bingung tahun 2. Iko, tanya mama bilang, tanya papa, aku tanya tahun 2. Betul ya? Lewat mau beli sesuatu di mall, saudara. Ada tempat-tempat yang pasti kita blacklist tempat-tempat itu ya. Kalau di Mantos di lantai 2, di Mantos 3 itu lantai 2 Bapak Ibu. Sebelum lorong itu. Oh itu kita blacklist lewat situ saudara. Tapi kalau harus lewat, aduh. Sebelum lewat kita berdoa dulu, darah Yesus. Karena karismatik Bapak Ibu. Tuhan butakan mata dia sementara. Jadi langsung tunjuk ke chat time. Iya enak sekali itu chat time. Dia pura-pura lihat gini, dia lewat saudara ya. Itu kita lakukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau gak lakukan itu waktu dia lihat langsung berhenti. Kalau berhenti apa yang terjadi? Biar saudara mau seret, dia gak akan pernah beranjak Bapak Ibu. Ini anak saya gak tahu anak Bapak Ibu. Saya gak bicara ke anak Bapak Ibu, saya bicara ke anak saya. Dia berhenti. Papa beli. Dan dia mulai naikkan volumenya 1 oktav, 2 oktav, 3 oktav. Sampai seluruh Mantos bisa dengarkan suara dia. Seluruh bumi bersorak-sorai. Itu anak-anak. Kenapa? Karena bagi mereka gini, Papa harus ikuti agenda kepentingan saya. Saya nggak mau tahu agenda kepentingan Papa. Papa mau beli hadiah buat orang, Papa mau beli makanan Papa lapar, nggak mau tahu. Yang penting Papa ikut dulu agenda kepentingan saya. Betul? Bapak Ibu ketawa, tapi lucunya seringkali kekristenan kita seperti itu. Berapa sering kita berteriak sama Tuhan dan berkata, Tuhan, kok ini gak bisa Tuhan tolong? Ini saya mau ini harus terjadi hari ini Tuhan, malam ini. Sampai malam ini gak terjadi, pokoknya batas jam 12 malam ini harus terjadi. Saya pernah dengar doa itu saudara. Pokoknya harus, kita terus bawa agenda kepentingan kita yang membuat kita gak bisa lagi melihat agenda dan kepentingan Tuhan. Belajar dari murid-murid saudara. Mereka inginkan pembebasan bangsa Israel, betul? Gak salah kan? Mulia Bapak Ibu. Tapi lihat, buat Tuhan punya rencana yang jauh lebih mulia. Yaitu pembebasan dunia dari dosa. Jadi selalu, mari lihat ini, selalu di atas kepentingan kita, kepentingan Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih mulia. Ada amin? Ada amin? Jadi mari serahkan hidup kita buat Tuhan. Di atas semua yang ngotot kita minta, dia punya jawaban yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih mulia. Amin. Jadi agenda kepentingan pribadi itu membuat kita buta, saudara. Yang kedua, yang ketiga, coba kita lihat. Dari Markus pasal 6, ayat 1-6a, saudara, sebuah kisah yang lain. Menjelaskan ada kumpulan orang yang juga mengalami kebutaan ini, saudara. Markus pasal 6, ayat 1-6a, kita berkata begini, saudara. Kemudian, Yesus berangkat dari situ, tiba di tempat asalnya. Ya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub. Ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya?
Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Mereka kagum, saudara, takjub sama Tuhan. Tapi lihat ayat seterusnya, ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat 6a, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Kumpulan yang ketiga adalah orang-orang sekampung, saudara. Ini relate di Manado ya, Minahasa ya. Kita tahu orang sekampung kita kan, farm yang mirip-mirip kan. Wih, kampung mana ngana? Oh iyo, kita lihat dari kampung situ. Torampe cucu buyut kang, aku saudara kang. Wah, itu jadi ramai pembicaraan dalam rukun-rukun yang ada, saudara ya. Nah, mari lihat Bapak Ibu. Orang sekampung itu menggambarkan kumpulan orang, mereka dengan keputusan sadar, saudara. Saya ulang, dengan keputusan sadar mereka memilih untuk menolak Tuhan. Padahal pertama waktu mereka dengar Yesus berkhotbah, mereka penuh dengan rasa takjub. Mereka heran, mereka kagum sama Tuhan. Tapi waktu lihat begini, ini Yesus. Gak salah nih Yesus. Yesus toh anak Maria kan. Yang saudara-saudaranya ada sama-sama kita. Yesus yang ini. Dan kemudian mereka memilih untuk menolak Yesus, saudara. Dengan keputusan sadar. Mereka lihat secara lahiriah, ya. Mereka tolak Yesus. 6a berkata, Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Halangan ketiga, saudara, begini. Kita menjadi buta secara rohani. Mata hati kita tertutup. Waktu kita selalu punya kebiasaan ini. Menilai semuanya secara lahiriah, saudara. Kita mulai lihat gereja, kita bilang begini, aduh, oh melayani di Betani. Oh yang BHWL itu ya, yang Basingers ya, aduh, satu kantor dengan kita komang. Dia melayani, ya ampun. Ah kita pindah gereja Jo. Kita tahu DP mulu kayak apa. Oh, diakones di Betani. Ya, kita tahu sekali komang tuh Bapak. Aduh, udahlah. Ibu Leni. Saya gak mau lanjutkan ya, gak enak. Hamba Tuhan itu. Aduh, kita tahu sekali. Satu kampung kok orang. Satu kampung. Waktu masih kecil sama-sama tuh orang. Aduh, penakal tuh anak. Itu perkataan-perkataan yang sangat sering kita dengar, saudara. Betul? Saudara tahu gak mudah jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu. Pastor Edo, pakai baju baru lagi. Nyedoi Kang. Serta pakai baju lama, susah kayaknya. Gak beli-beli baju baru, kasihan. So kurus dia. Lagi banyak masalah kayaknya. Memang mudah jadi hamba Tuhan. Tobat. Serta kayak Pastor Fani yang makmur. Menyadoi dia. Begitu no? Nyadoi. Saudara serba susah Bapak Ibu. Pakai baju bagus, baju mahal. Dan nak tahu jemaat susah. Nak peduli, bilang murah hati, malah memperkaya diri sendiri. Serta pakai baju cabuk, baju cabuk dia pakai, ya ampun. Ini tuh bilang berkat Tuhan. Serba salah saudara.
Kita lihat lahiria dan kita menolak yang kekal, saudara. Kita lihat yang kelihatan dan kita kehilangan yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan yang kita sembah. Saudara gampang kecewa kalau saudara taruh pengharapan, iman, kepercayaan kepada manusia, saudara. Gak ada manusia yang sempurna. Makanya Yesus pun ditolak waktu orang lihat manusianya. Anak tukang kayu. Yang bikin kayu toh. Ya iya, masa tukang kayu bikin besi? Bagaimana bisa dia mengadakan mujizat dengan tangannya? Karena mereka refer kepada tukang kayu itu, saudara. Bisa lihat itu? Jadi lahiria, semua cara kita melihat yang lahiria tanpa kita sadari membuat kita buta melihat yang rohani, saudara. Yang kekal, yang Yesus sediakan buat kita. Makanya Bartimeus waktu dia gak bisa melihat, dia bisa lihat yang kekal itu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia punya pengenalan yang begitu dalam waktu dia buta, saudara. Berapa banyak yang ingin seperti Bartimeus? Ingin Bapak Ibu? Silakan maju ke depan. Saya sanggup membutakan Bapak Ibu Saudara hari ini supaya mata hati kita terbuka. Tapi tanda tangan dulu surat tuntutannya, saudara, jangan menuntut ya. Kadang-kala mata kita ini jadi halangan, saudara. Kita lihat, kita hakimi. Kita lihat, kita hakimi. Betul? Dan kita kehilangan yang rohani, yang tidak kelihatan, yang kekal yang Bapa sediakan buat kita. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Halangan yang keempat. Kumpulan orang yang keempat adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang yang sangat menguasai kitab-kitab. Sangat mahir dengan hukum Taurat, saudara. Mereka teliti, mereka pelajari, mereka kuasai secara turun-temurun. Itu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi kemudian saudara, kebutaan mata hati yang mereka alami adalah begini. Mereka kemudian menolak Tuhan, sama dengan yang nomor 3 tadi, mengambil keputusan sadar, kecewa dan menolak Yesus karena mereka punya kebenaran diri sendiri yang dibangun dari kesombongan akan status dan posisi, yang keras kepala. Mereka nggak mau untuk menggantikan itu, saudara, dengan kebenaran Allah. Sebuah halangan yang keempat adalah mereka punya kebenaran diri sendiri, saudara, yang membuat mereka punya imajinasi gambaran. Kalau Mesias datang, harus sesuai dengan gambaran yang mereka punya. Gak bisa yang seperti Yesus ini yang bergaul sama pemungut cukai, orang berdosa, yang tidak menghiraukan hari Sabat, yang tidak berpuasa. Oh ini sesat ini nabi palsu ini. Salibkan dia, kata mereka. Ini ajaran sesat. Kenapa? Karena mereka punya kebenaran diri sendiri yang menggantikan kebenaran Allah. Saudara bisa tangkap itu? Mereka punya gambaran yang tidak bisa diubah oleh orang lain. Karena mereka bangun berdasarkan kesombongan, posisi dan status mereka di masyarakat. Ahli Taurat dan orang Farisi. Pemuka-pemuka agama. Bukankah sering juga kita seperti itu? Gak kurang dari mimbar ini, Ibu Gembala, kami hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan mimbar ibadah raya, terus berseru. Dan kami melakukan, saudara. Baca Alkitab yuk 3 pasal sehari. Bukan 3 hari sepasal, saudara ya. 3 pasal per hari. Itu kebutuhan seperti makan. Saudara gak bisa alami kedahsyatan Tuhan tanpa saudara mau disiplinkan diri untuk terima firman dari Tuhan. Di masa-masa yang sulit, yang semua setuju ini masa sulit. Saudara tahu ada sumber pertolongan, ada terang, ada kebenaran yang siap menuntun. Tapi kita gak mau. Sama Joko baca 1 pasal per hari. Sama Joko baca 1 perikop per hari. Sama Joko baca renungan harian, kan sama. Kita terus gak mau submit, gak mau taat, gak mau tunduk. Karena kita punya kebenaran diri sendiri yang kita pertahankan.
Betul atau benar? Ayo gabung yuk di family altar. Di situ kita bertumbuh bersama, membangun karakter, fellowship bersama. Waktu ada kebutuhan, ada teman-teman FA yang bisa saling menolong, mengasihi, memperhatikan, baik duka, baik sakit. Wah, apalagi itu FA, sope sibuk kita sepanjang minggu, kamu suruh lagi ibadah lagi. Enggak, sibuk kita. Terus teman telepon, bro ngopi yuk, ayo. Di mana? Nongkrong sampai jauh malam. Untuk hal-hal itu kita ready, siap. Tapi untuk yang baik buat kerohanian kita tolak, saudara. Karena kita bilang apa? Cukup kuat. Ibadah sekali seminggu itu cukup. Kita bangun kebenaran diri sendiri. Di hati kecil kita tahu yang kita lakukan itu salah. Penyimpangan, pornografi, perselingkuhan, kejahatan. Di hati kecil pasti kita tahu itu salah. Tapi seberapa banyak yang terus cari pembelaan, cari pembenaran, dan berkata apa untuk menenangkan hati? Gak apa-apa, cuman itu kok, cuman kecil. Gak apa-apa, cuman itu. Yang lain nyanda, cuman itu, kecil sekali. Tuhan tutup mata juga. Kita bangun kebenaran diri sendiri, dan kita gak bisa lihat lagi kebenaran Tuhan. Itu halangan yang keempat, saudara. Nah, coba lihat ini Bapak Ibu, ini yang terakhir. Waktu kita alami salah satu, puji Tuhan kalau salah satu. Tapi kalau ada kebutaan-kebutaan, halangan-halangan ini kita alami saudara, maka bagaimana mungkin kita bisa melihat siapa Tuhan bagi kita. Kita kan terjebak dalam agamawi, beribadah tapi tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Saudara. Gak mengenal siapa Tuhan bagi kita. Kalau sudah tidak kenal pribadi Tuhan, siapa Tuhan bagi kita, apalagi pekerjaan Tuhan, saudara. Setuju? Minggu lalu terima raport nih Bapak Ibu, mid semester di salah satu sekolah swasta di Manado ini, anak saya bersekolah di situ, 2 anak saya. Kemudian di mid semester bukan raport yang diterima, tapi anak-anak harus mempresentasikan apa yang mereka pelajari selama 3 bulan. Karena mid semester ya 3 bulan. Jadi wah Rafael sudah gugup, dia gugup sekali. Rachel juga gugup, tangan-tangannya dingin, dia harus presentasi saudara. Tapi saudara hati saya hancur sekali. Waktu bukan hancur yang negatif saudara, hancur yang positif, terharu Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu Rafael presentasi, kelas 6 jadi udah lebih canggih, dia pakai apa namanya sih? Canva, komputer, jadi dia edit sama presentasinya di slide-slide, jadi kurang klik-klik-klik. Ya. Pertama, biodata saya, nama saya Rafael, dalam hati saya tahu kamu namanya siapa ya, anak saya gitu ya. Rafael Leandro Tanesia, cita-cita pendeta. Aduh. Terharu Bapak Ibu. Dia bisa lihat siapa saya dan pekerjaan saya. Pindah ke anak kedua, Rachel. Nama saya Rachel Tanesia, cita-cita saya editor, fotografer, programmer. Kayak mama, kayak istri saya saudara. Jadi dia lihat kami, dijadikan itu inspirasi saudara. Dan saya rasa begitu bangga saudara. Bangga sekali. Walaupun tetap kami punya mindset yang open bahwa apapun yang Tuhan akan bawa mereka, sesuai potensi talenta mereka, itu yang terbaik. Nggak mau lagi paksa-paksakan anak, bukan zamannya lagi ya. Udah mereka Tuhan kasih yang terbaik buat mereka. Tapi lihat waktu mereka mau, saya mau jadi seperti papa, saya mau jadi seperti mama. Itu bangganya minta ampun saudara. Terus Roh Kudus bilang ini saudara, begitu juga dengan Bapa di surga. Waktu kita berkata, saya mau melakukan pekerjaanmu, kita sementara buat Bapa bangga di surga, saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tapi bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan kerjakan kalau kita nggak pernah kenal siapa dia?
Kita mengalami semua halangan tadi, kita buta secara mata hati kita. Bagaimana mungkin kita bisa melihat apa yang Tuhan sementara kerjakan, saudara? Sekarang Tuhan Yesus nggak lagi jalan-jalan di setiap kota, ya Bapak Ibu ya. Tapi lucunya Bartimeus masih ada di setiap kota dan lingkungan, saudara. Yesusnya nggak ada lagi nih yang jalan-jalan, menyeberang-menyeberang. Tapi Bartimeusnya tanda kutip pengemis dan yang buta, itu masih ada hari ini di setiap wilayah dan daerah, saudara. Masih ada. Saudara mau pilih jadi yang mana? Jadi orang banyak yang waktu mereka dengar jeritan Bartimeus, mereka bilang apa? Ya waktu Bartimeus bilang, Yesus anak Daud kasihani kami. Orang banyak bikin apa? Mereka suruh Bartimeus diam, saudara. Yang harusnya apa yang dilakukan? Bawa dong jumpa sama Yesus. Betul? Kalau kita tahu Yesus bisa menyembuhkan, kita alami kesembuhan dari Yesus. Waktu dengar Bartimeus menjerit, kita jadi orang pertama yang datang tolong Bartimeus bawa kepada Yesus. Betul? Karena kita alami itu. Tapi lihat, ketika buta secara rohani, mata hati yang tertutup, maka jangankan kita mendekat sama Tuhan. Jangankan kita mendekat sama Tuhan, kita jadi oknum-oknum yang membuat orang jauh dari Tuhan. Jangankan kita datang mendekat sama Tuhan, jangankan itu saudara. Kita jadi pribadi-pribadi yang membuat orang jangan dekat sama Tuhan. Kita suruh dia diam, kita suruh dia berhenti. Jangan cari Tuhan. Seperti murid-murid yang waktu anak kecil datang mau Tuhan berkati. Mereka halang-halangi anak-anak kecil supaya jangan datang sama Yesus. Jangan ganggu Yesus. Jangan ganggu guru. Seperti protokoler pemerintahan. Mereka jaga. Jangan. Kita menghalang-halangi orang datang sama Tuhan. Bapak Ibu, waktu Tuhan buka mata hati kita, kita bisa lihat di sekeliling kita, Manado saja, masih banyak orang yang tidak percaya sama Tuhan. Itu fakta, saudara. Kalau kita tahu kebenaran bilang begini, satu-satunya jalan keselamatan hanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua setuju itu? Enggak ada jalan belakang, saudara. Enggak ada orang dalam, Bapak Ibu. Enggak ada. Enggak ada the power of OD, orang dalam. Enggak ada. Satu-satunya orang dalam cuman Tuhan Yesus Kristus. He is the way. Dia adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Hanya waktu terima dia kita peroleh keselamatan. Hanya itu. Bayangkan buat setiap orang yang gak percaya sama Tuhan hari ini. Mereka lahir, bertumbuh besar, remaja, pemuda, mereka kawin, mereka punya anak, mereka mati. Mereka gak bisa menikmati hidup kekal itu, saudara. Karena apa? Karena mereka Bartimeus yang mengemis di pinggir jalan. Gak punya harapan. Kita tahu harapan itu. Kita tahu terang itu. Maukah kita jadi pembawa-pembawa kabar baik itu, saudara? Tolong dia jumpa sama Tuhan. Amin. Ayat terakhir, saudara. Roma 10, 14-15. Saya tutup dengan ini, Bapak Ibu. Roma 10, 14-15, kita bilang ini, saudara. Saya undang kita bangkit berdiri, ini ayat yang terakhir. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Yesus jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan saudara-saudara yang membawa kabar baik. Saya percaya tidak ada yang kebetulan bersama dengan Tuhan. Kami keluarga ada di Manado, kami percaya ini tidak kebetulan. Enggak ada yang rencanakan ke Manado, saudara. Saya tahu Ibu Gembala sudah sering bilang ini. Enggak ada kata Manado di kamus keluarga kami, saudara, enggak ada. Tapi kalau kami ada di sini, kami percaya itu misinya Tuhan.
Sama dengan Bapak Ibu Saudara semua jemaat yang terkasih. Kita nggak bisa pilih di mana kita lahir, di keluarga mana kita ada, nggak ada yang bisa pilih. Tapi jangan-jangan di situ ada Bartimeus. Jangan-jangan di kantormu ada Bartimeus. Di tempat kau bekerja ada Bartimeus. Di kampus, di sekolah ada Bartimeus. Yang dia akan duduk di sana sampai dia mati. Gak lihat lagi terang itu, saudara. Kalau dia gak berjumpa sama Tuhan. Dia akan terus mengemis seumur hidupnya dan mati dalam kegelapan. Karena gak ada yang datang bawa kabar baik buat dia. Untung hari itu Yesus lewat. Yesus berhenti. Yesus kasih terang itu buat dia. Hari ini kita punya kesempatan yang sama. Betapa indahnya kedatangan kita yang bawa kabar baik dimanapun Tuhan bawa kita. Amin. Amin. Berapa banyak yang mau bawa kabar baik itu, saudara? Boleh angkat tanganmu. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Siang hari ini Bapa, dalam pengurapan-Mu, utus kami Tuhan. Buka mata hati kami untuk kami melihat siapa Engkau. Buka mata hati kami untuk melihat apa yang Engkau kerjakan. Kalau Engkau mengasihi semua orang. Kalau Engkau berbelas kasihan buat banyak orang lain. Biar kami juga mau melakukan hal itu Tuhan. Kami juga mau mengasihi, berbelas kasihan dengan semua orang yang Kau izinkan kami jumpai. Tuhan, bila kami semua hari ini Tuhan, terima panggilan itu. Kamilah orang-orang yang Kau utus untuk membawa kabar baik, Injil keselamatan dimanapun kami pergi. Biar setiap orang harus mendengar, Kaulah jalan keselamatan itu, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, yang datang untuk menebus setiap kami dan menyediakan jalan untuk kehidupan kekal itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bersyukur Tuhan, Kau begitu baik buat kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama berkata, amin. Bapak Ibu diberkati siang hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur mingguan, persembahan perpuluhan, dan persembahan pembangunan. Dan jika Bapak Ibu tidak membawa uang cash, di kursi Bapak Ibu tersedia barcode kris. Bapak Ibu bisa scan untuk bisa memberi persembahan secara online. Persiapkan persembahanmu, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat siang hari ini. Kami menyembah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau senantiasa berbicara, mengingatkan kami Tuhan, tentang bagaimana kami menjalani kehidupan ini. Ini menjadi bukti bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang datang bagi kami. Sehingga siang hari ini, waktu kami diberi kesempatan untuk kami memberi persembahan. Biarlah ya Tuhan kami memberi dengan sebuah pengertian bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh kami bersyukur, kami siap membawa persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih dan apresiasi kami berikan kepada setiap jemaat Tuhan yang telah menjaga kebersihan gedung gereja dengan tidak meninggalkan sampah di kursi maupun di lantai. Dan diingatkan selalu kepada jemaat Tuhan untuk tetap menjaga kebersihan demi kenyamanan kita bersama dan menghargai jemaat yang akan beribadah di jam berikutnya. Diinformasikan bagi orang tua yang memiliki anak berusia sekolah minggu, Bethany Kids Church diadakan setiap hari Minggu bersamaan dengan ibadah raya kita di sini, bertempat di House of Love lantai 1.
Bagi kamu remaja yang ada di kelas 7 sampai kelas 9 SMP, mari bergabung dalam komunitas Bethany Teens yang ibadah dan penyampaian firman-Nya dikemas sesuai dengan usia kamu. Diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi bertempat di House of Love lantai 1. Bagi kamu yang berusia 16 sampai 24 tahun, mari bergabung dalam komunitas Impact Generation yang ibadah dan penyampaian firman-Nya dikemas sesuai dengan usia kamu. Diadakan setiap hari Minggu pada pukul 5 sore bertempat di House of Love lantai 1. Ibadah Jumat Agung pada tanggal 7 April 2023 diadakan hanya 2 kali ibadah saja, yakni pada pukul 8 pagi dan 11 siang. Ibadah ini akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Leni Matoke SPS MA, dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat profesional muda dan keluarga muda, mari bergabung bersama FA Professional Excellence, komunitas rohani khusus untuk saudara. Di FA kita digembalakan, dimuridkan, dan mengalami perubahan hidup. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa ke meja informasi FA di lobi lantai 2 setelah ibadah raya selesai. Untuk mempermudah jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan melalui kris, barcode kris milik gereja kini sudah tersedia di setiap tempat duduk yang saudara tempati. Puji Tuhan, kita bisa beribadah bersama-sama di minggu terakhir bulan Maret. Berapa banyak yang percaya kita dicintai, kita dikasihi Tuhan, amin. Nanti di bulan April kita akan merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, menjadi satu momen yang sangat penting untuk kita mengalami sungguh-sungguh pengorbanan Tuhan buat kita semua. Dan ingat tadi bahwa ibadahnya cuma 2 kali. Bapak Ibu, kita punya perjanjian baru itu ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Menggambarkan Tuhan Yesus itu dari 4 sudut. Seperti kalau kita foto, cuman foto begini cuman satu sudut. Tapi kalau di foto, kalau ada orang-orang yang dipenjara atau sesuatu kasus, harus difoto dari beberapa sudut, dari depan, dari samping, dari belakang, dari atas, untuk orang itu bisa dilihat secara jelas. Jadi 4 Injil itu menggambarkan Tuhan Yesus, apa yang dia kerjakan. Di Injil Matius itu lebih banyak bicara tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Jadi sesudah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, murid-murid mulai menulis, karena bagaimana supaya bisa kebenaran itu disebarkan dan bisa sampai, Tuhan membiarkan firman itu ada buat semua pengikut Tuhan. Jadi dari 4 aspek itu. Nah di Matius itu lebih banyak apa yang Tuhan Yesus kerjakan, di Markus apa yang Tuhan bicarakan, apa yang dia sampaikan. Jadi kita lihat kalau di perjanjian lama, bagaimana Tuhan bekerja di satu bangsa pilihan itu supaya rencana Tuhan terjadi lewat bangsa pilihan. Nah di perjanjian baru, kalau di perjanjian lama kita tahu Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel yang mereka tidak mampu melakukannya. Di perjanjian baru dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan, menggambarkan kondisi bangsa Israel pada waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya di dunia ini dalam rencana Bapa untuk menjadi juru selamat. Jadi orang-orang buta, orang-orang lumpuh, orang-orang lapar, pengemis-pengemis, orang-orang kusta, itu menggambarkan kondisi yang ada di bangsa pilihan pada waktu itu. Dan Tuhan menyatakan dirinya bagaimana dia datang untuk menjawab keperluan seluruh bangsa itu. Nah, jadi Tuhan Yesus memulai pelayanannya dengan khotbah di bukit. Itu berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Jadi kalau sebelumnya hukum Taurat, sekarang Tuhan Yesus dia membawa hukum roh. Di mana roh manusia kita dari dalam, bukan dari luar, dari dalam. Jadi dia mulai dengan khotbah di bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan hadirat Tuhan, karena mereka yang empunya
kerajaan surga. Jadi saya tekankan maksudnya kerajaan surga itu Tuhan bicara tentang satu pemerintahan surga di mana Tuhan Yesus menjadi rajanya. Jadi waktu kita masuk di dalam menjadi orang percaya, kita harus jadikan Yesus raja. Kita harus datang submission sehingga yang kita lihat gambar penyertaan Tuhan, dia berjalan bersama dengan kita Allah Immanuel, tadi Pastor Edo sudah khotbahkan, bukan sekedar untuk kenyamanan kita, untuk apa yang kita butuhkan, untuk apa yang kita perlukan. Tapi bersyukur lebih daripada itu adalah Tuhan mau rencananya digenapi di dalam kita. Ada rencana besar Tuhan atas setiap kehidupan kita. Dia mau pakai kita karena Tuhan Yesus tidak ada lagi. Bagaimana Bartimeus, orang-orang buta, orang-orang lumpuh itu bisa jumpa dengan Yesus. Yesus sudah tidak ada lagi. Tapi kita adalah tubuhnya, tubuh Tuhan. Jadi waktu kita jumpa dengan mereka, kita bisa menjadi jawaban, memberikan jawaban yang mereka perlukan untuk jumpa dengan Tuhan. Amin. Semua bersukacita bahwa kita berharga, kita ditebus dan Tuhan mau percayakan hal yang besar itu bagi kita. Dia mulai dengan khotbah di bukit berbagai orang yang miskin di hadapan Tuhan karena mereka yang punya kerajaan surga. Bayangkan orang punya kerajaan surga, kalau kita miskin di hadapan Tuhan artinya Tuhan itu segalanya bagi saya. Tidak ada yang lain yang saya andalkan, tidak ada yang lain yang saya harapkan. Dia itu Tuhan milik saya yang paling berharga. Kalau kita bisa lihat itu, kita berdoa, kita tahu dia yang menghormati dia di tempat yang tertinggi lewat semua perkataan dan perbuatan kita. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, Tuhan disembah. Saya kasih kesaksian sedikit, minggu yang lalu saya baru melayani satu pasien. Dalam awal tahun ini dia sudah mengalami beberapa penyakit yang cukup berat yang membawa dia harus masuk di ICU. Lalu dari perkataan-perkataannya, dia masih muda ya, seorang bapak kira-kira umur 62-63 tahun. Dari perkataannya saya tahu ini orang masih terikat karena dia bilang begini, dari penyakit-penyakitnya dia bilang, saya kok mau cuma satu penyakit Jo, kembali Jo di saraf terjepit, biar Jo saya di situ saja saya fokus supaya saya fisioterapi pengobatan untuk satu penyakit itu. Bagaimana supaya herpes yang di kaki itu nyerinya tidak ada lagi dan gangguan-gangguan di usus itu sampai harus masuk ICU tidak ada lagi. Satu Jo, saya bilang loh kok Bapak suka ya? Suka kembali lagi, suka terikat terus jadi pasien atau Bapak mau sembuh? Oh iya Kang, Bapak kan mesti datang kepada iman bahwa kita disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Jangan suka untuk terus jadi pasien. Lihat untuk berkat yang Tuhan sudah sediakan. Lalu saya mulai masuk kepada dia, saya bilang, pada baca Alkitab enggak tiap hari. Dia bilang, terakhir saya baca Alkitab, 27 Desember waktu saya harus khotbah. Seorang pemimpin di salah satu departemen di gerejanya yang harus melayani sekelompok orang, bawa firman terus, tapi dia bilang, buku saya penuh dengan kesimpulan-kesimpulan khotbah, paling tahu banyak ayat, paling pintar khotbah untuk mengajar orang lain. Tapi saya bilang Pak, nomor satu sebelum kita bagikan ke orang lain, harusnya firman itu jadi berkat buat kita dulu. Jadi baca firman setiap hari karena itu kebutuhan kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oh dia bergairah sekali. Saya pakai kesempatan, saya pimpin, ikut doa saya, terima Tuhan Yesus. Dia harus jadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu Bapak Ibu bagaimana Tuhan pakai kita di tempat kita ada untuk lihat bagaimana ada Bartimeus yang berteriak di dekat kita. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Tapi kita tidak mendengar karena kita sibuk dengan agenda-agenda pribadi kita. Dengan apa yang kita perlukan kebutuhan kita, yang mau kita saja yang diperhatikan. Kita mau apa yang kita mau saja yang dipenuhi. Mari Tuhan Yesus tidak ada lagi. Tapi kalau orang berseru anak Daud kasihani aku, kita ada di sana untuk menjawab.
Orang-orang yang perlu, karena ada satu damai sejahtera dan kebaikan, kebahagiaan tanpa Yesus jadi Raja. Tidak akan mungkin kita menikmati kebahagiaan atau kita menikmati damai sejahtera tanpa Yesus jadi Raja. Yesus harus jadi Raja dalam hidup kita. Kita harus datang dengan hormat, menghormati Dia, menyembah Dia. Dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Pasal 5 itu bilang berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihiburkan. Sebenarnya berduka itu bukan cuma nanti waktu ada yang meninggal baru kita berduka. Sebenarnya dia punya kata itu, berbahagialah orang yang menantikan Tuhan. Karena mereka akan dihibur. Jadi dalam segala sesuatu kita mau datang dan menantikan Dia. Kita akan dihibur, kita akan dipulihkan, kita akan diangkat. Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri. Mari pakai waktu ini untuk kita berdoa. Biar firman itu adalah Allah sendiri. Sepanjang bulan Maret ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang sembuh seperti Bartimeus. Dan kita juga mau pergi dan membawa Bartimeus jumpa dengan Tuhan. Mari angkat pujian ini menjadi doa dan penyembahan kita. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu. Sebentar, bisakah kita pejamkan mata kita seperti Bartimeus yang tidak melihat sehingga mata batinnya bisa terbuka. Kita tutup mata kita dan kita minta Tuhan, buka mata batin saya. Mari tutup mata kita dan nyanyikan penyembahan ini, doamu bagi Tuhan. Buka mata hatiku, kita perlu melihat Dia dalam keseharian kita. Setiap hari, setiap waktu biar kita lihat Tuhan. Di atas semua yang bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku Tuhan, buka
shining in the light of your glory. Pour out your love, pour out your power and love as we sing, holy, holy. I want to see you. Tuhan, Engkau berfirman dan Engkau melakukan Tuhan menurut rencanamu. Engkau gembala yang agung atas gerejamu Tuhan. Kami semua kepunyaanmu yang Kau tebus dengan darahmu. Biarlah sepanjang bulan Maret kami sudah merenungkan Tuhan. Bartimeus yang berseru, mohon belas kasihanmu, Engkau berhenti dalam perjalananmu. Dan Engkau berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Biarlah semua kami menerima siang hari ini, imanmu menyelamatkan engkau. Dan kami jadi orang-orang yang menjadi saksi, mengalami Tuhan secara pribadi. Engkau yang mencelikan kami, Tuhan, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan kami dan mengangkat kami. Semua yang baik kami terima dari Tuhan. Semua kehormatan, semua kedudukan, semua berkat-berkat datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau layak ditinggikan dan dimuliakan. Kau raja atas hidup kami. Kau yang tertinggi, Engkau yang termulia. Ampuni semua kata-kata kami, perbuatan kami, sikap kami, keputusan-keputusan yang tidak seturut dalam firman-Mu Tuhan, yang tidak sesuai dengan hukum-hukum kerajaan surga yang mendukakan hati-Mu. Ampuni kami, kuduskan dengan darah-Mu Bapa. Dan minggu terakhir di bulan Maret sebelum kami masuk di bulan April, kami akan merayakan hari kematian-Mu, memperingati pengorbanan-Mu bagi kami dan seluruh isi dunia. Hati-Mu bagi jiwa-jiwa. Biarlah kami yang sudah menerima karya salib, hati kami juga bagi jiwa-jiwa sekeliling kami. Setiap orang yang kami jumpai, Kau punya rencana untuk keselamatan bagi setiap pribadi. Sebab Engkau tidak menghendaki seorang pun binasa. Pakai kami semua Tuhan, untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa mulai dari dalam rumah-rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu dalam keluarga. Biarlah mereka lihat nilai-nilai surga ada di dalam kami. Lewat tutur kata kami, lewat perbuatan tingkah laku kami, biar Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa sebab Engkau hadir, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau menguatkan kami, Engkau membenarkan kami. Kami terima siang hari ini berkat dari surga. Terima kasih Bapa, kami semua mau pergi dan menjadi berkat. Sampai seluruh kota Manado dipenuhi kemuliaan Tuhan. Bangsa Indonesia akan melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup ada di bangsa ini. Karena ada orang-orang yang berdoa bagi bangsa ini. Diberkati bangsa kami, terus bertumbuh, terus maju, terus sehat. Hari-hari terakhir Engkau menyatakan bahwa tidak ada satupun yang tidak akan dinyatakan. Semua yang tersembunyi akan dinyatakan, kebenaran tampil bersinar. Biarlah terus kami ada di barisan orang-orang yang terus menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Karena Engkaulah kebenaran kami. Bukan kami lebih baik dari orang lain. Tapi Engkaulah yang menjadi kebenaran bagi kami. Terima kasih Bapa, meteraikan berkat-Mu dan kami pulang bawa damai sejahtera dalam rumah-rumah tangga kami. Mari angkat wajah-Mu. Buka hati, tadahkan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan sendiri menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya kita ditunggui dan dijagai. Penjagamu tidak pernah terlelap. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita angkat pujian.
Shalom.